Technical View Pound Sterling 2 Maret 2021 jam 11.49 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3930 dan low 1.3870, sementara running price 1.3873. Oke, di zona kritikal apakah ini akan melanjutkan penurunan apa tidak, tapi kurang lebih mirip dengan apa yang sempat saya sampaikan di live streaming hari Senin, di mana pola penurunan kita akan tetap melirik zona 1.37 sebetulnya kalau lihat dari daily chart, di mana areal ini merupakan areal yang berpotensi menjadi strong support atau good demand area yang berhimpitan dengan area garis ataupun trend line. Ya, jadi penurunan sebetulnya memang masih akan ada. Di 61.8% pun bisa saja terjadi 1.3822. Oke, alasan kenapa saya menyarankan untuk melakukan buy hari ini, salah satunya adalah candlestick. Ya, persis dengan Anda yang lihat di sini, ini adalah inverted hammer, yang artinya pasca penurunan dua candle ditemani dengan inverted hammer, maka secara teori ini harusnya akan terjadi bullish candle. So, belum selesai memang pergerakannya, bisa saja apapun bisa terjadi, entah nantinya di pertengahan malam dia reverse atau mungkin dia malah melanjutkan penurunan. Tapi yang jelas, secara outlook medium termnya, area 1.3822 ataupun 1.3724 patut dicurigai sebagai area demand, di mana potensi kemudian hari bisa saja kita akan melihat pembalikan arah dari pelemahan dolar. Sampai saat ini dolar masih mengalami penguatan di sisi Asia, dan juga salah satu alasan persis dengan apa yang terjadi di gold, di mana dengan keadaan TNX yang sebetulnya sudah mengalami koreksi, sayangnya dolarnya tidak mengalami penurunan. Jadi, disinilah kenapa dia mengalami penurunan, justru karena dolar yang menguat. Kemudian di grafik H4, kalau misalkan kita asumsikan pullback yang kemarin terjadi, maka ini potensi kenaikannya sudah selesai. Kemudian di sini, salah satu alasan kenapa saya melakukan buy adalah terkait dengan kecurigaan dengan potensi dari yang kita sebut dengan double bottom. Tapi kalau kita lihat seperti ini, berarti otomatis potensi penurunan sepertinya masih akan lebih dominan. So, strategi bisa saja kita rubah in case kalau misalkan kita memiliki area buy. Strategi pertama di 1.3885 ataupun 1.3900. Target pertamanya adalah 1.3950 ataupun target kedua 1.4005 dengan stop loss 1.3825. Maka hati-hati, kali ini strategi terbarunya adalah kalau misalkan dia spike sampai at least 1.3920, kemungkinan kita akan mencoba untuk switch posisi kita menjadi area sell. Jadi area sell-nya di area 1.3900 saat dia mengalami penembusan kembali, dengan target utama atau target pertama kemungkinan akan berada kurang lebih di area 1.3838 atau 3845, dan target kedua 1.3778. Sangat dalam, tapi kurang lebih at least 1.3820 saya rasa bisa tersentuh untuk hari ini. So, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 2 Maret 2021 jam 11:53 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2050, low 1.2014 dan running price 1.2019. Dan ternyata kali ini area garis atau trend line sudah ditembus ya. Walaupun sebetulnya ini mengisyaratkan dengan adanya doji candle. Ya, sebetulnya kemarin strateginya kalau misalkan ternyata ditutup dengan doji candle, ini bisa menjadi area buy. Tapi sayangnya karena dia berada di bawah zona ini, otomatis ini mengisyaratkan terjadinya penurunan lebih lanjut. Jadi ini yang membedakan. Kalau misalkan andai kata dia dibukanya di atas area trendline, barulah kita masih berani untuk melakukan buy. Tapi untuk kali ini karena dia dibuka di bawah, sayangnya di bawah area trendline, maka kemungkinan potensi downtrend yang akan berlanjut. Oke, lalu strategi berikutnya berarti kita akan melirik zona 1.1950 atau 1.1965. Ya, ini area yang pernah dicapai sebelumnya, dan otomatis ini confirm ya bahwasanya area inverse head and shoulder yang kemarin terbentuk itu memang sudah resmi gagal. Bahkan jauh sebelum hari, kurang lebih 2 hari sebelumnya pun itu sudah mengalami kegagalan. Nah, kalau dilihat dari grafik H4-nya, potensi ini saya bisa hapus sebetulnya dengan teritori ini, karena saya asumsikan target dari penurunan terkait dengan pola rising wedge itu sudah selesai. Ya, tapi yang kita akan lihat di sini, area trendline ini akan tetap menjadi acuan kita. Kemudian area resisten 1.2050 juga akan menjadi acuan. Lalu kemudian teritori tengah 1.21115 itu juga menjadi area resisten. Nah, sekarang karena dia sedang menguji area 1.2010 ya, area support kita, maka kita patut cermati apakah dia akan terjadi pantulan
atau memang dia langsung melembes ke bawah. Ya, kalau ini yang terjadi, maka pantulan itu kita asumsikan kita tetap menunggu untuk pullback di area 50 ataupun 60. Yang artinya Anda bisa lakukan sell kembali di 1.2060. Tapi strategi pertama kurang lebih tadi sudah terwujud karena dia berada di area tertinggi 1.2050. Sayangnya area yang kita inginkan adalah 1.2055 minimal. Ya, jadi kalau misalkan ini, don't worry, Anda bisa tunggu saja area pullback setidaknya di area 45 ataupun area 50 itu bisa kembali terjadi, lalu kemudian Anda melakukan sell on pullback. Dan targetnya masih tetap sama. Target pertama adalah 1.2005, target keduanya adalah 1.1950. Stop loss silakan gunakan teritori 1.2125 dengan catatan hati-hati di zona 1.1950 karena bisa saja dia terjadi pantulan kembali. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.